Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Maharani Daka Putri, NIM 120330034 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas riset operasional yang telah saya kerjakan, yaitu tugas mengenai metode transportasi yang menggunakan metode pemecahan masalah solusi awal, yaitu menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode Northwest Corner atau NWC, yang kedua metode Least Cost, dan yang ketiga metode aproksimasi Vogel atau VAM. Yang pertama yaitu menggunakan metode Northwest Corner, atau metode ini merupakan metode untuk menyusul tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas ini, kemudian bergerak ke sel kotak kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Yaitu pertama-tama kita akan mengerjakan mulai dari pengisian sel kotak yang paling kiri, yaitu 8. Kemudian kita lihat antara kapasitas dan kebutuhan, mana yang paling kecil, yaitu 120 kan. Kemudian kita letakkan di sini 120. Jadi yang di sini habis, kita tulis 0. Kemudian di sini yaitu 150 dikurangin 120, yaitu sisa 30. Kita tulis 30. Karena di sininya 120, otomatis yang di sininya juga habis atau nggak usah diisi, kita tulis 0, 0. Kemudian kita bergerak ke kotak yang di bawahnya, yaitu 15. Kemudian kita lihat di sini ada 30 dan kapasitas 80. Kemudian kita pilih yang kebutuhan yaitu 30. Karena dia yang paling kecil. 30. Jadi ini habis, kita tulis 0. Yang ini 80 dikurangin 30, yaitu sisa 50. Oke, kemudian kita bergerak ke kotak yang selanjutnya. Yaitu di sini ada kebutuhan 70 dan kapasitas 50. Kita pilih yang paling kecil yaitu kapasitas 50. Kemudian kita tulis yang di sini 50. Jadi yang di sini habis atau kita tulis 0 dan yang di sini sisa 70 dikurangi 50 yaitu 20. Nah, kemudian kita bergerak ke kotak selanjutnya yaitu ini 12. Karena di sini 0 dan di sini 20, jadi ini habis atau kita tuliskan 0. Dan kita bergerak ke kotak yang di bawahnya yaitu di sini, karena di sini 120 ditambah 30 udah pas 150, maka kita tuliskan 0. Kemudian kita bergerak ke kotak selanjutnya yaitu 9. Itu di sini ada 20 dan 80. Kita pilih yaitu kebutuhan 20 karena dia yang paling kecil. Kita tulis di sini 20. 0. Kemudian ini yaitu 80 dikurangin 20 yaitu 60. 60. Kemudian kita bergerak ke kotak selanjutnya yaitu ini 10. Oke, jadi karena ini tersisa 60 dan 60, kita tuliskan di sini 60. Kemudian kita lihat apakah sudah pas 120, 120, 120 tambah 30, 150. Benar. Kemudian ini 50 tambah 20, 70. Kemudian yang sini 50 tambah 30 yaitu 80. Kemudian 20 tambah 60 yaitu 60, 80. Kemudian yang di sini 60, 60. Sudah benar. Kemudian untuk menentukan total biayanya yaitu kita dapat menghitungnya dengan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Seperti ini, yaitu 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 10 kali 50 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10, yaitu 960 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 180 ditambah 600, yaitu hasil akhirnya 2690. Jadi yang kedua ini kita yaitu mengerjakan soal dengan menggunakan metode least cost,
Yaitu metode least cost ini yaitu kita memiliki aturan untuk mengerjakannya, yaitu kita memilih sel dengan biaya yang terkecil, kemudian kita sesuaikan dengan permintaan dan kapasitasnya. Lalu kita pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama, yaitu ini, kemudian kita sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Berarti pertama-tama kita pilih sel dengan biaya yang terkecil, yaitu di sini ada 3. Ya, kita lihat terus kapasitasnya 80 dan kebutuhannya 150. Kita pilih yang paling minimum, yaitu kapasitas 80. Kita tulis di sini 80. Berarti kapasitasnya habis 0. Dan di sini 150 dikurangin 80, yaitu sisa 70. Karena di sininya udah pas 80, berarti di sini kita tulis saja 0, 0. Nah, kemudian kita pilih sel yang satu tingkat lebih besar dari sel sebelumnya. Ini ada 5. Kemudian kita lihat antara kebutuhan dan kapasitasnya. Kebutuhannya 70 dan kapasitasnya 120. Kita pilih yang 70 karena dia yang paling minimum. Tulis 70. Nah, 120 dikurangi 70 yaitu sisa 50. Kemudian yang di sininya habis. Karena di sininya kebutuhannya sudah pas 70, kita tuliskan di sininya 0. Oke. Kemudian kita pilih lagi yang selnya satu tingkat lebih besar, yaitu di sini ada 6. Nah, kemudian kita lihat antara kapasitas dan kebutuhannya, yaitu 50 dan 60. Kita pilih 50 karena dia yang paling minimum. Oke. Jadi kapasitasnya habis, kita tuliskan 0. Kemudian kebutuhannya 60 dikurangi 50, sisa 10. Oke. Kemudian kita pilih lagi sel yang lebih besar satu tingkat, yaitu di sini ada 8. Biayanya 8. Itu kita lihat di sininya sisa 70 dan di sininya 0. Berarti di sininya udah pas kan 70 tambah 50 semuanya 120, berarti di sininya kita tulis 0. Nah, terus kita lihat lagi tingkat yang lebih besar. Tingkat yang lebih besar itu ini ada 12. Nah, ini ada 10 dan 80. Kita pilih yaitu 10 karena dia lebih minimal. 10. Berarti yang 10 ini habis, kita tuliskan 0. Kemudian kapasitasnya sisa 80 dikurangin 10 yaitu ada 70. 70. Nah, kemudian sisa kotak yang terakhir ini 15, biayanya 15. Itu karena ini 70 dan 70 berarti kita tuliskan 70. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah benar 70 ditambah 80, 150. Nah, kemudian 70, 50 ditambah 10, 60. Oke, kemudian 70 ditambah 50, 120. 70 ditambah 10, 80, 80, 80. Oke. Kemudian total biayanya dapat kita hitung dengan cara 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 15 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. Oke. Kita lihat sebagai berikut, yaitu 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 5 ditambah 50 kali 6 ditambah 70 kali 15 ditambah 10 dikali 12, yaitu 240 ditambah 1050 ditambah 300 ditambah 350 ditambah 120, yaitu hasil akhirnya atau total biayanya yaitu 2060. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan mengerjakan soal dengan menggunakan metode VAM. Yaitu metode VAM ini memiliki prosedur pemecahan, yaitu kita pertama-tama menghitung perbedaan antara selisih dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Kemudian kita pilih baris atau kolom dengan nilai selisih yang terbesar, lalu kita beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom sama, kita pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Nah, lalu kita dari baris dan kolom yang dipilih, kita tentukan jumlah barang yang bisa terangkut. Kemudian kita hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Kemudian kita ulangi lagi langkah-langkah seperti tadi. Oke, jadi pertama-tama kita akan memilih selisih antara baris dan kolom-kolom yang terkecil. Nah, kita lihat dulu pada kolom G1, baris
G1 ini ada biaya terkecilnya yaitu 8 dan 3. Berarti 8 dikurangin 3 yaitu 5. Kita tulis di sini selisihnya yaitu 5. Oke, kemudian kita lihat pada baris P1. Di sini ada biaya terkecilnya 6 dan 5. 6 dikurang 5 berarti 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian kita lihat pada kolom G2. Baris terkecilnya yaitu 9 dan 5. Berarti 9 dikurangin 5 yaitu 4. Kita tulis di sini 4. 4. Nah, kemudian kita lihat pada baris P2. Biaya terkecilnya itu ada 12 dan 10. Berarti 12 dikurangin 10 yaitu 2. Terus di sini 2. Kemudian kita lihat pada kolom G3, yaitu di sini biaya terkecilnya yaitu 10 dan 6. Berarti 10 dikurangin 6, 4. Kita tuliskan 4. Nah, kemudian kita lihat pada baris P3, yaitu selisih biaya terkecilnya itu 9 dan 3. Berarti 9 dikurangin 3 yaitu ada 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian kita pilih yaitu selisih biayanya yang terbesar, yaitu di sini yang terbesar itu ada pada baris P3 6. Ini. Nah, kemudian kan 6 ini dari 9 min 3. Nah, kita pilih yang 3 karena 3 ini yang terkecil. Oke, 3. Jadi kita lihat ini biaya 3 ini memiliki kebutuhan 150 dan kapasitas 80. Kita pilih yang 80 karena itu yang paling minimum. Nah, berarti yang di sini habis atau 0. Kemudian 150 dikurangin 80 yaitu sisa 70. Nah, kemudian karena ininya 80 berarti sininya 0. Yang di sini juga 0. Nah, kemudian kita lihat pada kolom ini dan baris ini apakah selisihnya masih aman. Kita lihat yang P1 masih aman, yang P2 masih aman, dan yang ketiga ini udah nggak bisa. Jadi kemudian kita lihat lagi pada kolom G1 ini kan udah nggak bisa ya. Jadi kita lihat lagi selisih terkecilnya berarti sisa 15 dikurangin 8. Nah, 15 dikurangin 8 ini 7. Kita tulis di bawah sini 7. Oke. Nah, kemudian yang kolom G2 ini kita lihat yang terkecilnya sisa kan 10 sama 5. Berarti 10 dikurangin 5, 5. Nah, kemudian yang kolom G3 ini karena 10-nya udah harus digunakan, berarti biaya terkecilnya sisa 12 dikurangi 6. 12 dikurangi 6 yaitu 6. Kita tulis di sini 6. Nah, pengerjaannya juga sama. Kita pilih yang selisih biayanya paling besar, yaitu kan 7. Ini 7. Nah, berarti 7 ini kita lihat yang biayanya paling kecil yaitu 8. Nah, di sini tuh 8 itu di sini ada kebutuhannya 70 dan kapasitasnya 120. Kita pilih yang kebutuhannya 70 karena dia paling minimum. Terus di sini 70. Nah, 120 dikurangi 70 yaitu sisa 50. 50. Oke. Terus di sini 70 ditambah 80 adalah 150. Maka kebutuhannya udah pas, berarti yang P2 ini kita tuliskan 0. Nah, kemudian berarti karena ini udah terisi, berarti masih sisa yang kotak 5, 6, 10, dan 12 ini. Kemudian kita lihat lagi selisih biayanya apakah masih sama, yaitu yang baris P1 masih sama yaitu 6 min 1, 6 min 5 yaitu 1, kemudian 12 min 10 yaitu 2. Kemudian kita lihat yang kolom G2-nya masih sama kan, 10 dikurangin 5 yaitu 5, 12 dikurangin 6 yaitu 6. Caranya juga masih sama, yaitu kita pilih yang selisih perbedaannya paling besar, yaitu ada di 6. Nah, 6 ini yaitu 12 dikurangi 6. Yaitu kita pilih yang biayanya terkecil, yaitu 6. Nah, 6 di sini punya kapasitas 50 dan kebutuhan 60. Kita pilih yang paling minimum, yaitu 50. Kita tulis di sini 50. 50. Nah, 50 dikurangi 50 kan habis, kita tuliskan 0. 0. Terus 60 dikurangi 50 yaitu sisa 10. Kita tulis di sini 10.
Kemudian karena ini 70 ditambah 50 udah 120, berarti di sini kita tuliskan 0. 0. Nah, berarti kan tersisa baris P2. Nah, baris P2 ini selisihnya kan 12 min 10 yaitu 2. Nah, kita pilih yang biayanya terkecil yaitu 10. Berarti di sini yaitu kita lihat kebutuhannya yaitu 70 dan kapasitasnya 80. Kita pilih yang paling minimum yaitu kebutuhan 70. Kita tulis di sini 70. Nah, berarti kebutuhannya habis. Kemudian 80 dikurangin 70 yaitu sisa 10. Tuliskan 10. Nah, berarti kan sisa kotak pada kolom P2 dan G3 yaitu 12. Nah, kita lihat di sininya kebutuhannya 10 dan kapasitasnya 10. Berarti kita tuliskan di sini 10. Nah, kemudian kita cek apakah sudah sesuai, yaitu ini 70 ditambah 80 sesuai 150. 70 sesuai 50 ditambah 10 yaitu 60. Kemudian kita cek pada baris ini yaitu 70 ditambah 50, 120, 70 ditambah 10, 80, 80, 80 sudah sesuai. Kemudian untuk menghitung total biayanya, kita dapat menghitungnya dengan cara 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 dikali 3. Ini 70 kali 8 yaitu 560, 50 dikali 6 yaitu 300, 70 kali 10 yaitu 700, kemudian 10 dikali 12 yaitu 120 ditambah 80 dikali 3 yaitu 240. Jadi 560 ditambah 300 ditambah 700 ditambah 120 ditambah 240. Hasil akhirnya yaitu total biayanya 1.920. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.